Yang namanya musim panas artinya cuaca itu sangat-sangat terik, sangat-sangat tinggi. Dan saat ini cuaca saat ini 34,5 derajat Celcius, hampir 35. Nah, dan kondisi ini berarti tarikan airnya luar biasa. Meskipun tadi malam tuh ada hujan, tapi tidak akan mampu menyeimbangkan air yang menguap di permukaan tanah. Dan pada saat musim kemarau, terjadi penguapan air yang luar biasa. Nah, baik penguapan air yang ada di tanah maupun penguapan air yang ada di tanaman. Jadi, di tanah itu terjadi namanya penguapan air. Air yang ada di tanah menguap akibat sinar matahari yang terlalu terik. Dan proses penguapan ini disebut dengan istilah evaporasi. Nah, kemudian selain dari penguapan air tanah, ternyata air yang di dalam tanaman juga menguap. Nah, kita ketika kena panas pasti keluar keringat, ya tidak? Kenapa kok keluar keringat? Karena sebetulnya mekanisme tubuh untuk melakukan pendinginan alami. Makanya sebetulnya kita ketika keluar keringat, tubuh kita jadi dingin. Jadi tubuh kita ini sebetulnya punya mekanisme otomatis yang mendinginkan diri sendiri ketika suhu luarnya panas. Makanya sebetulnya ketika kita berkeringat itu, nah suhu tubuh kita jadi dingin, turun. Pian pernah kada di sini kena demam, kemudian Pian pakai jaket. Tujuannya apa? Supaya keluar keringat atau peluh, ujar kita, ya kada. Nah, ketika keluar keringat atau keluar peluh, maka tubuh kita akan otomatis ya melakukan mekanisme pendinginan sendiri. Nah, maka ketika kita badan meriang, badan panas, kemudian kita pakai jaket, kemudian badan kita keluar keringat yang luar biasa. Nah, setelah keluar keringat luar biasa, coba aja buka dan lepas jaketnya, apa yang terjadi? Tubuh dingin tidak? Dingin. Nah, itu. Jadi sebetulnya pelepasan air di dalam makhluk hidup itu terjadi karena memang mekanisme otomatis untuk melakukan namanya pendinginan. Nah, sama juga dengan tanaman. Ketika tanaman terkena sinar matahari, tanaman akan namanya melepaskan air. Nah, untuk mendinginkan dirinya sendiri, dia akan melepaskan air. Dan proses pelepasan air tersebut yang ada di tanaman atau proses penguapan air yang ada di dalam tanaman disebut dengan istilah transpirasi. Nah, itu sederhananya seperti itu dulu. Lalu pertanyaannya, ketika memang kita sudah tahu bahwa pada saat musim kemarau ini, pada saat panas terik seperti ini, air cepat banget hilangnya, maka PR kita adalah bagaimana airnya tidak cepat hilang. Nah, bagaimana airnya tidak cepat habis di tanah, baik terjadi penguapan ya di dalam tanah maupun penguapan yang ada di tanaman. Nah, maka silahkan pian lihat di gambar ya, gambarnya satu aja. Jadi di gambar yang sebelah kiri, ya kan, gambar sebelah kiri, ini tanah terlalu padat, ya kan, tanah terlalu padat. Sehingga ketika terjadi hujan, itu tidak bisa meresap. Kan begitu? Sementara yang sebelah kanan, ini tanahnya longgar. Keuntungan tanah longgar ini ketika terjadi hujan, maka air hujan akan langsung masuk ke dalam tanah. Tetapi juga ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Ketika panas terik, tanah yang longgar seperti ini akan mudah kehilangan air. Jadi sekali lagi ulangi, ketika tanahnya terlalu padat, maka ketika ada air, pian melakukan pengocoran yang basah cuman permukaan aja. Nah, kan yang dibasah permukaan aja, iya memang betul aja sebetulnya kan kelihatan kan kita kocor kan istilahnya menggenang. Nah, kan menggenang tapi tidak masuk ke tanah. Akhirnya akar tetap tidak mendapatkan nutrisi, tetap tidak mendapatkan air. Makanya ujar orang, kenapa ya sudah dikocor, musim kemarau sudah banyak mengocor. Bahkan mengocor itu 1 gelas. Kan 1 gelas air mineral, berarti kan 200 mili ya tidak? Tapi kenapa tanaman tidak ada kenaikan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada perbaikan? Jawabannya ternyata karena tanahnya tidak bisa menembuskan air. Akarnya kan di bawah, kita kocor, yang kenanya cuma permukaan. Nah, ketika yang kena cuma permukaan, akar tidak bisa menyerap air, ya wajar, tanaman tetap stres. Maka dari itu, kita harus mengusahakan agar tanah pertanian kita posisinya seperti ini, yaitu gembur, supaya ketika kita melakukan pengocoran, dia langsung masuk dan terserap ke dalam tanah. Jadi cara kita mengetahui sebetulnya tanah kita tuh sudah bisa terserap atau tidak, ketika kita mengocor atau menyiram, kita lihat dulu seberapa lama dia masuk dalam tanah.
Ketika misalnya plak langsung kita kocor, ternyata bertahan sampai beberapa detik, 30 detik, baru habis kocorannya. Berarti tanahnya permukaannya terlalu padat. Tapi ketika plak langsung kita kocorkan, dia langsung masuk. Misalnya dalam waktu 10-20 detik, habis. Nah, itu resapannya sedang. Namun yang terjadi kalau plak langsung kita kocor, tiba-tiba langsung habis. Itu menandakan bahwa tanah pertanian kita terlalu terbuka. Nah, itu. Jadi idealnya adalah tengah-tengah, jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat. Pada gambar yang sebelah kanan, kan gambar sebelah kanan, ini dia terlalu renggang, terlalu cepat meresapkan air. Keuntungannya, memang ketika kita langsung melakukan pengocoran atau lakukan penyiraman air, maka akar tanaman langsung mendapatkan nutrisi, langsung mendapatkan unsur hara. Tetapi juga ketika panas terik seperti ini, tanah yang terlalu renggang itu cepat banget menguapkan air di dalam tanah. Maka dari itu, tanah yang renggang di sini kita taruh di bagian tengah, di bagian atas atau di bagian permukaannya, suatu bahan yang menyerap, baru pelan-pelan turun ke akar. Nah, gitu. Jadi kita PR-nya adalah naruh sesuatu di sini supaya air yang kita berikan ke tanaman kita itu pelan-pelan masuk ke tanah sehingga tidak cepat habis. Dan ketika keuntungannya lagi, ketika misalnya ada sinar matahari dan ini mau menguap, zat mau menguap, ketika ada yang menahan di sini, penguapan akan tertahan di atas bahan penyerap. Jadi ada 10 bahan yang dapat menyerap air. Nah, membantu tanaman kita bisa tetap bertahan pada musim kemarau. Dan 10 bahan tersebut adalah semua bahan organik. Pertanyaannya, kenapa bahan organik? Tidak bahan kimia, ya tidak? Nah, karena bahan kimia itu tidak bisa. Sebagai contoh pupuk MKP, tabur aja kena air habis. Nah, jadi 10 bahan penyerap di sini semua adalah berbasis bahan organik, karena bahan organik itu selain dari menyediakan unsur hara bagi tanaman, dia juga bisa menyuburkan tanah, bisa menahan agar tanah pertanian kita tidak kehilangan air. Nah, maka dari itu apa saja 10 bahan organik yang bisa membantu kita tetap bertahan, yang membantu tanaman kita tetap bertahan pada musim kemarau. Yang pertama adalah kompos. Ya, apa itu kompos? Kompos adalah material yang kita lakukan pelapukan dengan proses fermentasi secara langsung. Nah, bahannya apa? Misalnya kita punya jerami kita ambil, kemudian kita tambahkan IM4 yang kita kasih gula, kemudian kita kasih dedak, kita siramkan. Nah, setelah 20-30 hari, maka dia akan jadi namanya kompos. Kemudian ada dedaunan dipakai, bakal jadi kompos juga. Nah, lalu setelah kompos ya, kemudian bahan kedua namanya leaf mold. Apa itu leaf mold? Adalah serasah dedaunan yang mengalami pengomposan alami. Jadi kan yang tadi kompos itu adalah suatu bahan organik yang kita sengaja lakukan fermentasi untuk jadi pupuk organik, untuk jadi material organik, untuk jadi makanan bagi tanaman kita. Sementara leaf mold itu adalah bahan organik yang terjadi pelapukan secara alami. Siapa yang melakukan dedaunannya? Yaitu bakteri-bakteri tanah, mikroba-mikroba tanah, jamur-jamur tanah, dan lain sebagainya. Nah, maka itu juga boleh diambil. Nah, itu juga boleh diambil. Silahkan misalnya pian menemukan di bawah pohon-pohon besar, di bawah pohon-pohon bambu misalnya. Ya, silahkan diambil. Itu juga bisa menyerap air. Dan leaf mold ini juga biasa disebut dengan istilah humus. Humus itu adalah tanah bagian atas. Tanah bagian atas itu adalah tanah hasil dari perapukan bahan-bahan organik. Nah, selain dari leaf mold atau serasah dedaunan yang sudah mengalami pelapukan secara alami, yang nomor 3 adalah sisa-sisa tanaman. Nah, itu juga boleh dipakai. Nah, siapa tahu misalnya pian punya tanaman, sisa-sisanya itu jangan dibakar. Nah, silahkan dipakai. Itu silahkan ditaburkan atau diampar atau ditaruh begitu kan, supaya melindungi tanah agar tidak langsung tersinari oleh sinar matahari. Sisa tanaman seperti apa? Jerami boleh dipakai. Kan kadang apalagi sekarang musim panen, jeraminya banyak. Nah, jeraminya diambil, kemudian ditaruh di lubang tanam, tutupi lubangnya. Nah, itu juga boleh, tutupi lubangnya, maka lubang tanam itu akan terhindar dari sinar matahari yang terik. Nah, lalu yang nomor 4 setelah sisa tanaman, yang nomor 4 adalah arang sekam. Kalau arang kayu bagaimana? Bisa kalau ada kayunya. Nah, jadi silahkan gunakan arang sekam. Arang lain juga boleh, silahkan. Cuman yang paling mudah kita di tingkat petani gunakanlah arang sekam.
Dan menurut penelitiannya, arang sekam bisa menahan air 2,5 kali lipat dari dirinya sendiri. Jadi kalau Anda misalnya kan taburkan arang sekam sebanyak 50 gram per lubang tanamnya, baik ketika Anda melakukan pembumbunan kan digali sedikit dulu menggunakan cangkul, kemudian diaduk menggunakan arang sekam. Nah, ketika Anda naruh 50 gram, berarti sebetulnya air yang bisa disimpan itu sampai 2,5 kali lipatnya. Artinya 50 kali 2,5 sama dengan 125 ml. Nah, jadi ketika Anda melakukan pengocoran, maka air kocoran Anda akan terserap oleh arang. Nah, ibaratnya ada bak penampungannya, sehingga ketika akar mau cari minum, tinggal ambil di baknya. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian setelah arang sekam, yang selanjutnya juga bahan organik yang membantu Anda pada saat musim kemarau, namanya abu sekam. Nah, jadi arangnya bisa, abunya juga bisa. Nah, abunya silakan diambil karena di dalam abu itu memiliki kandungan namanya silika. Dan silika juga ketika terserap oleh akar tanaman kemudian masuk ke dalam tanaman, bahkan banyak banget penelitian. Jadi daun tanaman jadi lebih tebal, batang tanaman lebih keras. Nah, karena adanya silika, sehingga dengan adanya serapan silika di sini, maka tanaman kita daunnya lebih keras sehingga lebih tahan melawan panas terik luar biasa seperti ini. Kemudian juga ketika daun tanaman, batang tanaman, cabang tanaman lebih keras akibat silika, maka yang terjadi ketika ada hama jenisnya ulat misalnya mau hinggap dan kemudian mau memakan bagian tanaman, maka dia nggak jadi makan karena pertama keras, kemudian terlindungi oleh lapisan silika. Nah itu, jadi silahkan pian gunakan abu sekam. Lalu mungkin yang di pertanyaan, berarti kalau misalnya saya ngambil arang sekam di belakang pabrik, dicampur sama abu sekam, bisa tidak? Bisa. Nah, jadi abu sekam ditambah dengan arang sekam, maka kombinasi keduanya merupakan kombinasi silika karbon namanya. Nah, jadi nggak perlu lagi beli silika karbon, cukup ambil arang sekam, cukup ambil abu sekam. Udah jadi silika karbon. Silikanya abu sekamnya, karbonnya arang sekamnya. Nah, silakan diambil, silakan pian taburkan. Di permukaan tanah boleh. Yang lebih bagus lagi dicampur pada saat pian melakukan pembumbunan itu juga boleh. Nah, lalu setelah abu sekam, yang selanjutnya nomor 6 adalah limbah protein. Boleh limbah ikan dan lain sebagainya. Karena jenis ikan atau jenis sesuatu yang memiliki kandungan protein, ketika nanti terfermentasi, ketika terdekomposisi atau tersentuh oleh suatu namanya enzim, nah kan maka dia akan berubah menjadi asam amino. Dan menurut penelitiannya, kalau pian rutin menggunakan asam amino pada saat musim kemarau, boleh pada saat penyemprotan dan juga pengocoran, tanaman lebih tahan stres. Makanya di dalam buku ada kan buku yang ulun bagi kita di buku tanam cabai dari 0 sampai 100 hari, itu selalu asam amino. Kenapa? Karena mulai dari awal sampai dengan akhir waktu kami pengujian waktu itu kering terus. Dengan pemberian asam amino, tanaman lebih tahan terhadap kekeringan. Nah, maka silakan pian rutin aplikasikan asam amino. Nah, jadi silakan pian ambil jenis ikan, atau jenis keong, atau daging-dagingan yang lain, atau bahkan telur juga boleh. Nah, itu dibikin asam amino. Nah, setelah diberikan asam amino, silakan boleh disemprotkan atau dikocorkan pada akar tanaman. Sehingga ketika tanaman menyerap asam amino dan secara rutin menyerap asam amino, tanaman lebih tahan terhadap cekaman kekeringan. Kemudian setelah limbah ikan atau limbah protein yang bisa berpotensi menjadi asam amino, yang nomor 7 adalah serbuk gergaji. Tahu serbuk gergaji kan? Jadi serbuk gergaji artinya limbah orang habis menggergaji. Jadi bedakan ya antara serbuk gergaji dengan serbuk kayu. Serbuk gergaji itu partikelnya kecil. Serbuk kayu itu partikelnya besar. Ada kan serbuk kayu itu sultan kayu habis orang ngatam. Ngong. Nah itu serbuk kayu. Kalau serbuk gergaji berarti bekas gergajian. Perbedaannya antara serbuk kayu dengan serbuk gergaji, kalau untuk penyerap lebih mending disarankan serbuk gergaji. Kenapa? Karena partikelnya sudah halus. Kalau Anda menggunakan serbuk kayu boleh tidak? Boleh. Silahkan, tetapi hati-hati karena serbuk kayu nanti akan berpotensi ketika sering terjadi hujan akan tumbuh jamur. Bahkan pian mungkin yang di sini pakainya turusnya atau pakainya ajirnya pakai paring, pakai bambu, bambunya keluar jamur. Nah itu,
Nah, jadi boleh sebetulnya silahkan kalau memang mau pakai serbuk kayu, tapi ya sering-sering memberikan jamur bermanfaat seperti trichoderma, Gliocladium untuk mencegah terjadinya jamur pembusuk. Atau misalnya lagi serbuk gergaji atau serbuk kayunya dibikin arang dulu. Nah, itu juga boleh, malah lebih bagus lagi. Jadi siapa tahu misalnya ada punya serbuk gergaji atau serbuk kayu, dibikinkan arang dulu. Ya, nah silakan taruh ayakan pasir, dibikin lingkaran lurus panjang 1 meter, kemudian dikasihkan kayu-kayu, kemudian dikasihkan kertas-kertas. Nah, setelah menyala baru dituangkan serbuk gergaji atau serbuk kayunya, jadikan arang. Sama seperti bikin arang jerami juga sama. Sama juga bisa bikin arang sekam juga sama. Sampai beberapa jam kemudian dan setelah jadi arang, maka silakan Anda pisahkan serbuk kayu yang sudah jadi arang tersebut, kemudian silakan tuang kembali. Jadi serbuk gergaji juga bisa Anda gunakan untuk ditaburkan pada areal pertanaman kita. Nah, setelah itu juga ada lagi bahan, namanya sabut kelapa. Sabut kelapa juga boleh. Cuman, ya ada cumannya, sabut kelapa sebaiknya lakukan perendaman terlebih dahulu. Jangan langsung dipakai sabut kelapa yang sudah memerah. Kan sabut kelapa ada kan, merah coklat ada kan? Nah, itu sebaiknya jangan dipakai dulu, tapi rendam setidaknya 1 kali 24 jam. Lebih bagus lagi dikasih ragi dulu. Kenapa? Karena tujuannya untuk mengurai atau menghilangkan zat tanin namanya. Nah, zat tanin itu kalau diserap tanaman dalam porsi yang besar, maka tanaman kerdil. Air yang merah itu dibuang dulu. Nah, direndam 1 kali 24 jam, lebih bagus lagi dikasih ragi. Nah, lebih lama lebih bagus. Nah, setelah terendam, ambil tiriskan. Nah, silahkan itu ditaburkan, sabut-sabutnya ditaburkan, itu juga boleh. Jadi sabut kelapa juga bisa dipakai, tetapi perlu perlakuan terlebih dahulu untuk menghilangkan atau meminimalisir kandungan taninnya supaya tidak berdampak negatif pada tanaman kita. Paling bagus diberikan ragi atau jenis trichoderma supaya ragi atau trichoderma tersebut dapat mengurai zat tanin sehingga tidak berisiko bagi tanaman kita. Nah, selanjutnya setelah sabut kelapa juga bisa tambahkan namanya asam humat. Asam humat di sini diposisikan bukan untuk penyerap air tetapi untuk makanan mikroba tanah. Karena mikroba tanah itu rawan banget mati karena kepanasan. Maka dengan rutin juga aplikasi asam humat setidaknya 3 minggu sekali Anda memelihara dan mempertahankan mikroba di dalam tanah. Ketika Anda melakukan pengocoran pupuk atau penyiraman air, jangan lupa tambahkan asam humat, humic acid. Berapa dosis pengocoran? 2 gram per liter air saja cukup kok. Jadi berarti berapa satu tangki 20 liter ya tidak? Anggap misalnya sesendok itu 10 gram, ya bukan sesendok yang gunung, tapi sesendok sedang, itu 10 gram. Nah, sementara satu tank kocoran yang bertangki itu kan 20 liter. Sementara satu sendok tadi 10, berarti berapa? 4 sendok. Ya, sedrom tuh setengah kilo cukup. Nah, itu kan pokoknya sedrom, pian pengocoran kan sedrom. Nah, anggaplah misalnya pian mengocor menggunakan NPK 16-16-16 atau NPK 20-10-15 sebanyak 4 kg. Nah, tambahkan setengah kilo saja asam humat per drumnya, cukup kok. Atau kalau mau hebat lagi, mau dahsyat lagi, ya kita tahu kan kapan jadwal pengocoran kan begitu. Nah, maka asam humatnya itu ditaruh di dalam sana itu 2 hari sebelumnya. Nah, jadi gini ya, misalnya kan kita pengocoran lusa. Lusa itu kan esoknya esok, ya tidak? Jadi kalau misalnya hari ini Kamis, berarti lusa itu Sabtu. Jadi hari ini kan kita sudah tahu, sudah punya jadwal nih pengocoran hari Sabtu. Maka silakan ambil asam humat, kemudian taruh di sana hari ini. Nah, kemudian tambahkan lagi dedak. Tujuannya apa? Supaya ada sumber karbohidratnya. Kemudian mau tambah gula silakan, tanpa gula pun tidak apa-apa. Dan yang selanjutnya yang ditambahkan, boleh menggunakan mikroba botolan, boleh menggunakan akar bambu, plak langsung akar bambu. Karena di dalam akar bambu itu penelitiannya tinggi akan satu bakteri, satu mikroba namanya Bacillus. Bacillus produk yang mereknya Serenade, Sirinet, ya tidak? Itu kandungannya Bacillus. Arasi, Bacillus isinya. Akar bambu, Bacillus. Jadi kenapa bambu itu jarang banget kena penyakit? Karena mikrobanya, namanya mikroba rhizosper atau yang isinya salah satu isinya adalah Bacillus, itu mampu melindungi bambunya sendiri.
Nah, bedanya produk yang mereknya Serenade, produk yang mereknya Arashi, ada kan? Dia sudah mengisolasi. Yang disebut dengan mengisolasi, dia sudah memilih, sudah dipilah. Oh, ini bakteri fiksasi nitrogen, penambat nitrogen. Oh, ini bacillus, oh ini lain. Nah, diambil. Ibaratnya tuh dari 100 orang sudah dipilih. Nah, setelah dipilih baru dikembangbiakan sehingga isinya adalah murni bacillus. Nah, bedanya itu. Kalau yang sudah di dalam mikroba botolan atau mikroba kemasan, nah itu sudah merupakan mikroba hasil isolasi. Lalu berapa dosis akar untuk satu drum, ya tidak? Nah, itu dosis itu tidak ada patokan resmi, tidak ada. Semakin banyak semakin bagus. Banyak tidak apa-apa. Kalau memang sumber daya tersedia banyak, 1 kilo, 2 kilo bagus. Cuma jika tidak ada, maka paling tidak 1 kresek kecil atau sekitar 500 gram. Dan pian nanti akan melihat, setelah pian taruhkan serasah dedaunan bambu tadi di sana, boleh ditabur langsung atau dimasukkan ke dalam kain dulu. Maka setelah 2 hari kemudian di atasnya bakal muncul buih luar biasa banyak. Nah ya, itu baunya juga segar banget. Maka setelah muncul bau segar seperti itu, muncul buih-buih seperti itu, baru larutkan NPK. Plak, langsung NPK. Dijamin pertumbuhannya luar biasa. Saya berani jamin dengan metode seperti itu, tidak perlu pakai Serenade, tidak perlu pakai Arashi, tidak perlu pakai Glio, tidak perlu pakai apa gitu kan. Berani. Cukup itu saja, rutin 2-3 minggu sekali, itu dijamin efeknya sama seperti Anda beli mikroba botolan tersebut. Kan kita cari di sini yang hemat. Perbedaannya tuh Pak Alam, yang namanya bacillus itu sebetulnya banyak. Sumber bacillus itu dari akar bambu ada. Dari bonggol pisang juga bisa kita dapatkan bacillus. Cuman bedanya dia sudah mengisolasi. Dia sudah memilih, dia sudah mengambil tersendiri. Sama kayak Trichoderma yang dijual di kemasan. Mereknya Anfos, mereknya M21 dan lain sebagainya. Itu sebetulnya hasil isolasi. Sementara kalau kita ngambil di alam, itu pasti tercampur. Kenapa tercampur? Kan kadang mungkin kita mengambil satu persatu. Nah, tercampur. Bedanya karena tercampur, berarti kan orangnya sedikit. Nah, maka kita perbanyak isinya. Jadi dibikinkan seperti itu tadi, ya kemudian pian silakan tambahkan pupuk sintetis, maka itu nanti suburnya luar biasa. Kenapa? Karena Anda memberikan pupuk sekaligus menambahkan mikroba tanah, menambahkan langsung makanannya juga. Berani Pak, tanpa menggunakan mikroba botolan berani. Jadi silahkan tambahkan asam humat karena asam humat di sini kita fungsikan sebagai makanan bagi mikroorganisme tanah. Dan yang terakhir setelah asam humat, silakan juga siapa tahu pian punya limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga juga bisa jadi bahan organik yang mampu mendukung musim kemarau. Nah, jadi soal limbah rumah tangga di sini silakan limbah rumah tangga dari kita sendiri boleh. Atau limbah hasil MBG yang di seberang ini juga boleh, silakan. Nah, kan limbah-limbahnya juga boleh, silakan. Nah, limbah-limbah rumah tangga juga bisa dipakai sebagai bahan organik yang dapat mendukung kita pada saat musim kemarau. Nah, jadi Bapak-bapak semuanya, nah itu tadi 10 ya bahan organik yang dapat mendukung usaha tani kita pada saat musim kemarau. Nah, mudah-mudahan dari sini pian-pian tahu. Kita tuh percuma kita nyiram, misalnya kan lu yakin kalau kita kondisi kayak gini, siram aja hari ini, pagi ini disiram, sore itu udah kering, ya kada? Nyiram sore, pagi sudah kering. Makanya supaya kita penyiramannya jangan sia-sia atau supaya lebih maksimal lagi, kita kasihkan bahan penahan airnya dulu, baru nyiram. Sehingga frekuensi nyiram tidak perlu terlalu sering. Nah gitu, kenapa? Karena sudah ditahan. Bayangkan coba, ini kayak gini panasnya.